Nah, saya masuk lagi ada survei yang dilakukan oleh Nielsen. Ya, ternyata banyak juga yang sudah mulai meminati virtual konser. Ya, bagaimana menonton secara virtual konser-konser musik. Ya, ini ada 20% dari Genpop itu menonton virtual konser ya live stream. Ya, dari 21% itu 64%-nya itu puas ya mendapatkan experience yang memuaskan. Nah, ini menarik. Nah, kemudian ini ditangkap oleh para musisi, nggak cuma lokal tapi di dunia. Ya, karena musisi ini juga profesi yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Karena bisnis mereka kan jalan kalau ada kerumunan, ya, ada konser, ada panggung, ada penonton yang berjubel, berkerumun. Nah, sekarang nggak mungkin mereka lakukan itu kan, sehingga ini menjadi pilihan, ya, ini menjadi way out buat mereka melakukan virtual experience. Ya, bentar, ini tadi ada yang masuk, saya admit dulu ya. Oke. Ya, jadi sudah dicoba kemarin ada solidaritas konser ya melawan corona dilakukan 3 hari ya tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret. Artisnya macam-macam tuh. Ya. Nah, kemarin saya coba tanya dengan beberapa rekan yang merasakan experience ini, dia bilang ya memang ada sesuatu yang berbeda ya, nggak seperti kita datang ke konser seperti biasanya. Tapi esensinya tetap dapat. Artinya mereka merasa terhibur ya, merasakan sebuah pengalaman baru. Nah, ini sesuatu yang nanti bisa didetailkan lagi gitu ya. Ini semua akan merubah pola atau behavior dari konsumen kita kondisi seperti ini. Oke. Jadi dari landscape itu tadi semua kita bisa lihat ya. Semua berawal dari ide ya, ide bisnis ya. Kita pivoting yuk ke Frozen misalnya. Yuk kita coba inovasi melakukan dengan yang namanya virtual concert gitu ya. Nah, cuman seringkali kita lupa nih, ide bisnis itu tinggal langsung dieksekusi aja. Nah, idealnya ide bisnis itu harus masuk ke dalam platform yang namanya bisnis model. Ya, bisa nggak kalau ide bisnis itu kemudian langsung kita eksekusi aja? Bisa, gitu ya. Tapi ini sangat rentan, ya, sangat rentan terhadap disrupsi berikutnya, ya. Nah, sehingga perlunya bisnis model untuk kita punya peta, kelemahannya ini ada di mana, kemudian kalau kita harus reinvent, kita mulai dari mana, ancamannya datang dari yang mana, gitu ya. Nah, ini akan membantu ya ide bisnis kita untuk bisa terus sustain. Dan tentunya harus dilakukan perbaharuan terus ya, mengikuti perkembangan zamannya. Oke, saya akan masuk ke bisnis modelnya. Nah, secara definisi, bisnis model itu adalah menggambarkan alasan sebuah organisasi atau perusahaan itu bekerja. Bekerjanya itu apa? Ada 4 aktivitasnya ya. Dia membuat nilai, mengantarkan nilainya, kemudian diambil nilainya itu oleh konsumen, dan dia mengenerate profit. Gitu ya. Dan rangkaiannya begini aja. Ya, jadi membuat nilai. Nilai ini adalah istilah yang umum ya di bisnis model. Maksudnya adalah nilai ini adalah bisa produk atau bisa service. Ya, jadi membuat produk service ini dihantarkan, kemudian dinikmati oleh konsumen, diambil nilainya, ya, kemudian itu mengenerate profit. Secara sederhana bisnis model seperti ini. Nah, kalau kita mengacu ke bisnis model generation, itu ada bukunya oleh Alexander Osterwalder dan Ignace Wigner. Mereka memetakan menjadi 9 blok. Ya, 9 blok dasar dalam sebuah bisnis model. Ini adalah logika bagaimana bisnis model itu akhirnya bisa menghasilkan profit. Nah, 9 blok ini adalah seperti ini, mulai dari key partnership, key activity, key resources, cost structure, kemudian ada value proposition, ada customer relationship, channel, customer segment, sampai ke revenue stream. Ini yang dipetakan dalam bisnis, apapun itu. Meskipun bisnisnya hanya jualan tahu, misalnya gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin punya model seperti ini. Atau sampai ke bisnisnya misalnya jualan properti, jualan baju. Nah, itu harus dipetakan dalam 9 blok dasar bisnis model. Nah, canvassing-nya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita lihat secara besarannya lagi, ini terbagi menjadi 3 blok besar. Ya, yang sebelah kanan, ya,
Jadi 3 blok besar, yang sebelah kanan ini, ya. Kemudian yang tengah, ini. Kemudian yang sebelah kiri, ini ya. Nah, ini 3 blok besar dari bisnis model Canvas. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian perspektifnya terhadap 3 blok besar dari bisnis model Canvas. Oops, sorry. Bagaimana ya, Ibu? Apa mau kita buka diskusi dulu atau Kalau ada yang mau tanya silakan ya. kalau habis ini akan saya unmute semua ya. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana teman-teman serta sekalian? Ada pertanyaan atau kita mau lanjut terus? Kita lanjut dulu. Lanjut terus ya. Lanjut dulu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dari 9 blok bisnis model ini dengan gambar kanvas seperti ini terbagi menjadi 3 blok besar. Ya. Kalau kita ngelihat dari perspektif value creation, bagaimana nilai itu tercipta, maka yang pertama adalah kita punya blok sebelah kanan. Nah ini, ya. Jadi yang sebelah kanan, ini blok ini menciptakan value, ya. Karena yang sebelah kanan ini kita berinteraksi dengan konsumen. Konsumenlah yang menyampaikan value-nya apa yang pengen dipenuhi oleh kita. Nah, yang sebelah kiri ini adalah deliver value. Ya, kita buat, kemudian kita deliver value-nya ke konsumen. Ya. Nah, yang bawah ini adalah capture value. Kita mengambil nilainya, profit-nya lah, cuannya gitu ya. Nah, jadi secara value creation dibaginya seperti ini. 9 blok bisnis model. Bisa juga dilihat dari perspektif ability ya, kemampuan. Yang sebelah kanan ini kita sebut dengan desirability ya, keinginan-keinginan ya dari konsumen. Yang sebelah kiri ada visibility, kemampuan. Konsumen maunya adalah mobil nggak pakai bensin. Nah, kita sebagai pebisnisnya mampu nggak misalnya gitu ya. Jadi kemampuan. Nah, yang bawah cost structure dan revenue stream ini adalah viability atau kelangsungan untuk bisa sustain. Hitungan cuannya gimana nih? Jangan sampai revenue stream kita lebih kecil dari cost structure. Gitu ya. Kita bisa penuhi nih keinginan konsumen, tapi nanti cost structure kita jadi lebih besar dari revenue stream. Jadi ini harus dilihat tiga-tiganya secara komprehensif. Dari sisi brain, ternyata ini juga ada polanya. Ya. Yang sebelah kanan, ya itu menggunakan otak kanan. Jadi blok yang sebelah kanan itu menggunakan otak kanan karena terkait dengan nilai, dengan emosi, ya, rasa, ya ada output, ada eksternal juga pihak eksternal. Sementara yang kiri ini menggunakan left brain, ya left brain, yaitu logika, gimana sih cara bikinnya, desainnya gimana. Kemudian ada proses di situ, ya itu ngomong efisiensi, ada input, ada proses internal. Ya, jadi dari perspektif brain yang sebelah kanan itu otak kanan bekerjanya. Ya, jadi ketika kita nanti menggunakan mapping ya mencari tahu mengenai blok-blok yang di sebelah kanan, misalnya customer segment, customer relationship, channel, revenue stream, itu lebih banyak kita menggunakan otak kanan. Ya, karena kita mau menangkap emosi, rasa, value ya. Sementara kalau kita memikirkan bagaimana value itu dibuat, ya ini kita berbicara mengenai key activity-nya apa saja, key resources-nya apa, cost structure, partnernya siapa, itu menggunakan lebih banyak logika, otak kiri kita nanti yang banyak bekerja. Ngomong efisiensi, gimana supaya efisien, sehingga cost structure kita bisa minim, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ya, mengenal 9 blok bisnis model. Kita mulai dari depan dulu, customer segment. Selalu mulai dari customer. Semuanya selalu mulai dari customer. Nah, customer segment ini dalam definisinya adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbeda, yang berusaha dijangkau, ya, yang berusaha dicapai dan dilayani oleh perusahaan, oleh bisnisnya Bapak Ibu semua, atau oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, ada alat bantu namanya triggering question. Misalnya ya, ketika kita mau menentukan customer segment itu siapa, kita coba dengan
beberapa triggering question. Misalnya kita buat barang atau jasa ini untuk siapa sih? Ya, siapa nih bisa mungkin nanti segmented ya. Bisa dari jabatan, bisa dari usia, atau bisa dari demografi, atau dari preferensi-preferensi tertentu gitu ya terhadap teknologi. Misalnya, oh dia Apple minded misalnya ya produknya, oh dia Samsung minded produknya misalnya begitu. Kemudian triggering question yang kedua juga siapa sih konsumen utamanya? Mungkin konsumen nanti banyak, tapi siapa sih yang paling utama? Misalnya gitu. Ya, ini beberapa contoh triggering question untuk kita bisa tahu siapa customer segmen kita. Nah, ada beberapa tipe customer segmen. Yang pertama mass market. Jadi bisa jadi produk atau value yang Bapak Ibu tawarkan itu ini customer-nya umum. Gitu ya. Jadi semua orang bisa menikmati produk atau jasa Bapak Ibu semua. Nah, ada juga yang produk kita atau value yang kita tawarkan itu adalah niche market. Ini adalah pasar yang sangat khusus terbatas. Misalnya motor Harley Davidson, ya, itu nggak semua orang kan beli, ya, karena memang harganya juga udah mahal, terus juga motornya besar, gitu ya, nggak semua orang punya selera seperti itu. Apalagi misalnya niche market, tas yang branded misalnya ya, apa tas branded itu misalnya, yang paling mahal tuh, yang sampai juta-jutaan gitu ya, Hermes. Ya, yang sampai ratusan juta ya, itu niche market ya. Nggak semua orang punya daya beli ke sana, kalaupun punya daya beli belum tentu semua orang suka gitu ya dengan model-modelnya. Atau ada yang segmented, ya, bahwa ini segmented produk saya untuk usia millennials ya, misalnya 20 sampai 30 ya. Atau produk saya ini adalah produk yang diversifikasi, ya, produk diversifikasi. Nah, misalnya Amazon awalnya dia jualan buku. Tapi kemudian dia melihat ada segmented pasar yang bisa dijangkau, Amazon.com, kemudian dia juga menyewakan cloud computing. Ya, sehingga segmennya digeser lagi, terdiversifikasi. Atau bisa juga multi-site platform. Ya, multi-site platform ini artinya gini, konsumen kita adalah dari dua organisasi, dua pihak yang berbeda, tapi dia menjadi customer kita. Misalnya, antara pemegang kartu kredit dengan merchant. Ya. Ini kan sebenarnya antara konsumen dengan produsen, tapi sebenarnya itu masuk ke dalam konsumen yang multi-site platform. Ya, buat bank. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke blok berikutnya. Nah, saya lompat ke tengah ya, blok value proposition. Karena konsumen itu erat kaitannya dengan blok value proposition. Apa yang diingin konsumen itu harus dijawab dulu oleh bloknya value proposition. Ya, dengan blok value proposition ini nanti akhirnya kita tahu kita harus bikin produk apa sih, kita harus bikin layanan yang kayak gimana sih, gitu ya. Nah, secara definisi value proposition itu adalah produk atau layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Ini ada beberapa triggering question-nya. Jadi misalnya nilai apa yang kita berikan ke konsumen. Ada masalah apa sih di konsumen yang kita bisa selesaikan dengan value proposition kita. Konsumen yang mana yang perlu kita layani misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa value untuk konsumen yang kita bisa buat. Yang pertama mengenai brand. Tadi itu misalnya ya Hermes, Harley Davidson, ya. Kemudian bisa juga performance yang kita berikan ke konsumen. Ini biasanya terkait dengan PC misalnya ya, laptop, orang beli PC laptop tuh concern utamanya adalah ke performance. Atau customization. Ya, sesuatu yang bisa diminta custom oleh konsumen kita. Ya, dulu saya di sepeda motor sudah mulai tuh. Orang kalau mau beli motor, dia bisa pilih warna catnya di beberapa main dealer. Misalnya kayak gitu. Ya, BMW juga mulai mengarah ke sana. Jadi kalau mau beli mobil BMW, kita bisa pilih tuh warna pintunya apa, terus interior dalamnya pengen dari kulit nggak, ya, warnanya pengen kayak gimana, gitu. Itu bentuk customization, itu adalah value yang kita berikan ke customer. Atau mungkin dari desainnya, ya, dari desainnya, kayak IKEA misalnya gitu ya. IKEA lebih banyak memberikan value ke konsumen itu dalam bentuk desain. Desainnya unik, simple, bisa untuk rumah-rumah yang minimalis, ya, atau juga price. Nah, ini price ini sesuatu yang memang
kayaknya sensitif kalau di Indonesia ya. Ini konsumen Indonesia kayaknya lebih banyak terdorong value-nya karena price biasanya. Ini adalah block value proposition. Nah, ada satu tools ya yang namanya value proposition canvas untuk bagaimana mencari tahu kemudian memadupadankan dengan value proposition yang akan kita buat. Ya. Ini adalah tools-nya nih. Customer jobs to be done, bentuknya seperti ini dengan value proposition canvas. Ya, ini customer jobs to be done ada di customer segment, value proposition canvas ada di bloknya value proposition. Ya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara mematchingkannya gitu ya. Nah, saya akan coba exercise sedikit ya, tapi sebelum exercise saya akan coba sampaikan dulu definisinya. Nah, ini adalah tools value proposition ya untuk segmen jobs to be done atau customer profile. Jadi dia ada 3 ruang ya, yang sebelah kanan ini kita sebut dengan customer jobs. Customer jobs itu adalah menggambarkan apa yang konsumen ingin selesaikan dalam pekerjaan atau dalam kehidupannya. Gitu ya. Nah, yang sebelah kiri bawah yang gambarnya murung itu ya, emoticonnya itu adalah pain point-nya dia nih. Jadi kalau saya ingin menyelesaikan customer job saya, nah mereka mengalami pain point apa aja sih? Mengalami apa? Hasil buruk, resiko-resiko ya, kesulitan-kesulitan apa aja sih? Ya. Nah, kemudian yang atas ini kita sebut dengan gain, ya, menggambarkan hasil atau keuntungan pelanggan yang ingin diraih. Ya, kalau saya sudah selesai dengan customer job saya pengen dapat keuntungan apa di situ. Oke. Nah, saya ambil contoh. Ini adalah jobs to be done untuk moviegoers. Ya, moviegoers ini adalah orang-orang penikmat film, ya istilahnya moviegoers. Jadi orang itu kalau nonton film, terutama ke bioskop ya, itu customer jobs-nya apa? Nah, ditanyakanlah ke konsumen ya, ke konsumen yang memang dia seorang moviegoers. Keluarlah beberapa pendapat dari mereka nih yang warna kuning. Ya, saya pakai annotation. Nah, ini kita sebut dengan customer jobs. Ya, sesuatu yang ingin dicapai ketika orang menonton movie, menonton film di bioskop. Ya, satu merasa terhibur, merasa rileks, ya bisa lari dari kehidupan gitu ya, atau bisa share dengan orang lain ya, bisa belajar juga. Nah, tapi ketika mereka mau menonton ya, mau menonton ke bioskop untuk mendapatkan customer jobs to be done-nya, itu mereka mengalami pain point apa aja. Nah, ternyata ini nih. Ya, perjalanannya jauh, bioskop tuh jauh dari rumah saya. Misalnya. Kemudian mahal buat sebagian orang. Ya. Parkirnya susah, bad parking. Ya. Kemudian apalagi nih, harus ngantri, ya, crowded long ways, ya, atau buang-buang waktu, misalnya gitu ya. Nah, kemudian masuk ke gain-nya. Orang kalau sudah selesai melakukan jobs to be done, customer jobs-nya, sudah selesai nonton di bioskop, mereka pengen dapat keuntungan apa? Nah, keuntungan adalah ini. Ya, merasa nyaman, kemudian merasa bisa masuk ke dalam ceritanya, ya, tidak terlalu membuang uang banyak, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana membangun jobs to be done. Nah, tools berikutnya adalah value proposition. Jadi kita sudah dapat mappingnya, mapping dari jobs to be done, apa sih yang dipengenin oleh customer kita, kemudian apa pain point-nya yang mereka rasakan, ya, kemudian apa keuntungan yang mereka dapatkan. Dapat tuh ya di customer profile. Nah, kemudian sekarang kita membuat value proposition namanya. Nilai-nilai apa yang bisa kita berikan ke mereka supaya customer jobs-nya itu bisa terpenuhi. Nah, kita bikin value map namanya. Yang sebelah kiri ini adalah nanti produk. Nah, ini nanti adalah produk atau services yang akan dibuat oleh Bapak Ibu semua dalam bisnisnya atau dalam perusahaannya. Ini satu. Nah, produk atau services ya, menggambarkan value proposition atau nilai yang akan diberikan ke
konsumen sebagai solusi. Ya. Nah, satunya lagi ini kita sebut dengan pain relievers. Artinya produk atau service ini dia bisa menghilangkan pain point yang mana dari konsumen. Ya, mungkin menghilangkan kerepotan, menghilangkan risiko-risiko konsumen dan sebagainya. Nah, yang atas itu kita sebut dengan gain creator. Ya, bahwa produk dan service yang kita buat ini juga bisa memberikan keuntungan. Ya. Jadi menjelaskan bagaimana produk dan layanan Anda membuat keuntungan buat pelanggan. Ini contoh yang tadi ya. Jadi jobs to be done dari moviegoers yang berkunjung menonton film di bioskop itu adalah seperti ini. Setelah di filter gitu ya, setelah dicek ulang lagi dari sekian banyak customer jobs-nya, nah, menjadi beberapa ini ya. Ada share moment of fun, connect with each other, tapi pain-nya ada menunggu ya, tidak bisa membawa baby ya ke dalam bioskop, ya. Kemudian juga misalnya keuntungan yang ingin dicapai, bisa menikmati momen-momennya, ya, bisa punya waktu untuk bercakap-cakap dengan baik, misalnya gitu ya. Sehingga kemudian kita mencoba mendesain value proposition yang lain. Apakah customer jobs ini melulu harus melalui menonton film di bioskop, gitu kan? Nah, ternyata bisa juga loh kita bikin value proposition yang lain. Misalnya bikin movie home rental, ya, atau movie on big screen, atau dinner in town, ya, atau spa for couples, atau online visual art exhibit. Ya, ini semua value proposition yang bisa jadi mendelivery nilai supaya bisa connect with each other nih konsumennya, bisa share moment of fun. Ya, artinya ini kan yang pengen dicapai nih sama customer kita. Ya, ini yang harapannya bisa menghilangkan pain point ini. Bisa memberikan gain di sini. Ya, sehingga customer kita itu nggak cuma diberikan value proposition hanya nonton ke bioskop, tapi akan ada banyak pilihannya. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Oke, sebentar saya aktifkan dulu mikrofonnya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mau tanya dong, jadi intinya kan semua proses ini emang harus dilalui dulu ya Pak ya, dari mulai mengenal customer-nya, value seperti apa, kira-kira produknya seperti apa. Betul Ibu. Jadi kan goalsnya ini kan kita memang mau kita merubah paradigma yang ada. Sesuatu yang baru ini kan ya gitu ya Pak ya. Betul. Iya, Nah, betul. Jadi ketika kita ingin membangun bisnis model, saya sarankan adalah customer centric. Ya, customer centric. Tapi nanti saya akan ada contohnya bagaimana bisnis model kita terdisrupsi bukan karena customer, tapi karena teknologi atau karena finansial model yang ada di bisnis kita, gitu ya. Tapi utamanya lebih banyak perubahan bisnis model itu karena customer centric. Makanya ini ada salah satu tools yang namanya value proposition. Bagaimana membuat jobs to be done untuk kita benar-benar punya peta apa sih yang dipengenin oleh konsumen kita, sehingga kita bisa tahu produk atau layanan apa yang bisa memberikan value buat mereka. Gitu. Ini kalau saya melihat jadinya kayak di jobs to be done-nya ini ya sebetulnya kan kita tahu. Ya. Jangan di mute Pak Dian. Oke, sebentar. Dari Pak Didi. Bentar. Oke, silakan lanjut. Ya. Jadi kan kalau ini semua yang paling titik pentingnya itu adalah ada di jobs to be done-nya ini ya Pak ya. Dari sini baru mau mana-mana lagi kan sebetulnya. Betul. Dari apa sih tadi ya customer value, customer needs segala macam itu. Job ini akan mendeskripsikan apa sih mesti yang kita lakukan itu. Betul, betul. Jadi ketika kita nanti melakukan canvassing di bisnis model canvas, yang pertama kali harus dilakukan adalah mematchingkan antara customer segment dengan value proposition. Jadi blok yang paling kanan dengan blok yang tengah. Nah itu. Toolsnya apa? Toolsnya adalah dengan value proposition yang terdiri dari jobs to be done dengan value proposition. Ya, jadi ini harus matching, harus align.
untuk lebih jelasnya kita coba exercise ya. Kita coba exercise. Nanti Bapak Ibu silakan saya minta pendapatnya ya pada saat exercise ini untuk berperan aktif melalui chat ya, melalui chat. Nih, saya ambil contoh ya, bagaimana kita membuat jobs to be done dengan value proposition, Canvas. Nih, kita masuk ke jobs to be done dulu nih. Ya, misalnya di sini ada sebuah kondisi konsumen kita yang customer jobs-nya itu mereka pengen dengan mudah mendapatkan makanan dengan pilihan yang banyak. Gitu ya. Setelah kita melakukan survei ya, kita melakukan pendekatan ke konsumen, ini nanti tekniknya banyak. Itu ternyata kita dapatkan mereka customer jobs-nya itu pengen dengan mudah mendapatkan makanan dengan banyak pilihan. Nah, based on experience-nya Bapak Ibu di sini, kira-kira kalau kita pengen mendapatkan makanan yang mudah dan pilihannya banyak tuh pain point-nya apa sih? Kesulitan-kesulitan tuh apa aja sih? Nah, coba silakan ketik di chat-nya, Bu. Silakan Bapak Ibu. Kita akan lihat pendapatnya ya. Pain point-nya apa sih? Kita kesulitan apa aja sih kalau misalnya pengen dapatin makanan dengan Iya dong. Sehat, Bos. Ngapain? Nah, silakan sampaikan pendapatnya di chat-nya. Batan ya, lagi kayak gini ya. Pak Dian akan membacakan beberapa. Silakan Bapak Ibu. Saya menunggu di chat nih pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Atau saya pancing ya, misalnya pain point-nya kadang harus antri, gitu ya. Untuk dapetin pilihan makanan harus antri. Translate, lagi ngurusin jalan. Apalagi kira-kira ya pain point-nya ya. Saya ambil contoh yang sederhana aja, yang mudah-mudahan ini akrab dengan kita semua ya, yaitu makanan. Misalnya harus keluar rumah atau harus keluar kantor, gitu ya. Saya pengen makan ini nih, tapi harus keluar kantor, harus keluar rumah, harus keluar kosan, masih kos. Bingung pilihan makanannya gitu ya. Karena memang kita mau makan tapi apa ya pilihan ya? Kadang-kadang suka bingung kan, mau masak aja kadang-kadang istri saya bingung gitu, mau masak apa nih ya gitu ya. Bingung. Mengalami permasalahan order. Ini adalah contoh beberapa pain point terhadap customer job, ya, terhadap customer jobs dari konsumen kita. Nah, kira-kira gain-nya apa nih? Kalau misalnya konsumen kita sudah mendapatkan makanan dengan pilihan yang banyak, kira-kira keuntungannya apa sih buat mereka? Mereka pengen dapat promo, gitu ya, banyak promo, misalnya. Atau praktis, ya, simple, nggak repot dapetinnya. Murah meriah dan jangan lupa banyak, gitu ya. Jadi murah dan kenyang. Gitu ya. Nah ini gain ya, keuntungan yang pengen didapatkan oleh customer kita. Nah, sehingga dengan customer jobs to be done seperti ini ya, kita udah dapat profilnya, kira-kira value apa yang mau kita buat. Nah misalnya kemudian kita bikin produk, ya integrasi warung makan, resto, dan kafe dengan konsumen melalui aplikasi. Gitu ya. Nah kira-kira dengan produk ini menghilangkan pain point apa di customer? Nggak repot, misalnya gitu ya, karena cukup melalui aplikasi pesannya. Pesan bisa dari mana aja ya, lagi nggak di rumah nih, lagi nggak di kantor nih, bisa pesan gitu ya. Lagi di pinggir jalan pun bisa pesan gitu ya. Nah, jadi praktis ya, bisa pesan dari mana aja. Makanan juga bervariasi. Yang tadinya kita bingung mau pilih makan, dengan kita punya produk yang terintegrasi antara warung makan, resto gitu ya, dan kafe dan sebagainya tuh variasi makanannya jadi banyak. Ya. Nah, gain creator-nya apa? Ordernya mudah dan cepat. Ya, buat konsumen. Dapat dimonitor pesanannya, udah sampai mana nih, gitu ya. Karena menggunakan teknologi. Dan bisa dapat point rewards, misalnya kita mendesain seperti itu ya, dapat point rewards ya, order sekian makanan dapat poin berapa gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan jobs to be done ya terhadap value proposition. Ini harus nyambung. Ini salah satu contoh jobs to be done dan value proposition dari GoFood. Ya. Nah, nanti di depan kita akan coba bagaimana membuat bisnis model dari GoFood ya, dari nilai jobs to be done dan value proposition seperti ini. Oke, mudah-mudahan sudah semakin paham nih dengan ada contoh ini ya, mengenai value proposition terhadap jobs to be done.
SUV-nya paling masuk cuy. Wimba bukan? Oke, sekarang saya masuk ke blok berikutnya, yaitu blok channel. Ya, ini menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan mencapai customer segment untuk memberikan value proposition-nya. Value proposition-nya tadi sudah ada. Nah, PR berikutnya adalah kita bikin blok channel-nya, gimana supaya value proposition ini sampai nih ke customer. Ya. Ada beberapa triggering question, ya, misalnya melalui channel yang mana konsumen akan kita capai, apakah melalui toko-toko retailnya, atau melalui online, melalui marketplace, melalui broker, misalnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana channel-channel kita ini bisa terintegrasi, ya, punya banyak channel, apakah berjalan sendiri-sendiri atau kita integrasiin, ya, antara yang offline dengan yang online misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan channel dengan rutinitas konsumen. Jadi channel kita ini bisa hadir ya dalam kesehariannya konsumen. Nah, ini ada fasenya ya. Channel itu ada 5 fase. Mulai dari membangun awareness, kita membangun awareness terhadap konsumen mengenai value proposition kita. Kemudian kita membuat evaluasi terhadap value proposition kita. Jadi konsumen harus bisa mengevaluasi terhadap value proposition kita. Kemudian bagaimana konsumen itu bisa membeli ya, melakukan purchasing terhadap value proposition kita dalam bentuk produk atau jasa. Kemudian bagaimana mendelivery ya, mengantarkannya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah perlu nggak purna jual, gitu ya, layanan purna jual dari value proposition kita. Ya, misalnya kalau di kendaraan ya purna jualnya perlu bengkel, gitu ya, untuk servis seperti itu. Nah, masuk blok berikutnya adalah customer relation. Ya, ini kita masih berada di blok yang ranahnya sebelah kanan, ya. Ini terkait dengan rasa, dengan otak kanan, gitu ya. Nah, ini kita masih bermain-main di sana. Customer relation itu menggambarkan jenis hubungan suatu perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Bagaimana perusahaan ini atau bisnisnya Bapak Ibu membangun hubungan, ya, komunikasi. Nah, ini ada beberapa triggering question ya. Ya, hubungannya yang kita pengenkan dengan konsumen itu yang seperti apa nih? Ya, yang cukup intens ya, yang setiap hari ya, mungkin kita ada updating atau yang seperti apa. Kemudian berapa biayanya nih? Ya, jangan sampai nanti biayanya menjadi tidak efisien. Apakah hubungan dengan konsumen ini terintegrasi dengan blok bisnis model yang lain ya, dengan channelnya misalnya, kemudian dengan key partnership-nya misalnya. Nah, ini ada kategori, ada beberapa kategori bagaimana customer relationship itu dibangun dengan konsumen. Yang pertama dengan personal assistant namanya ya. Ini misalnya kayak customer service di bank ya atau di perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan jasa gitu, itu ada personal assistant. Ya, atau mungkin kalau kita melalui online ada yang menjawab gitu ya. Meskipun itu kadang-kadang bukan orang ya, bot gitu ya. Nah, yang kedua adalah dedicated personal assistant. Nah, ini sudah naik lagi nih levelnya, dedicated personal assistant. Ini contoh yang sederhana adalah kalau kita main golf. Nah, masing-masing orang tuh punya caddy. Itu adalah dedicated personal assistant. Atau kalau Bapak Ibu punya rekening di prioritas ya di salah satu bank, itu pasti nanti dapat yang namanya dedicated personal assistant. Orang yang bisa digangguin kapan aja sama nasabahnya, gitu ya. Istilahnya gitu. Atau self service. Ya, mungkin cara kita membangun relation dengan konsumen itu dengan cara self service. Misalnya apa? Misalnya Gojek. Itu kan kita menggunakan semua layanannya dengan cara kita sendiri gitu. Bukan oleh Gojek ya. Dengan fitur-fitur situ kita sendiri. Mulai dari pesan makanannya, ngarahin pesanannya diantar kemana gitu, pilih restonya, menunya, itu semua kita sendiri, self service. Ya. Atau automated service. Nah, automated service sekarang sudah mulai berkembang dengan adanya big data analytics dan machine learning. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu yang menggunakan YouTube atau Spotify, ya, itu nanti setelah Bapak Ibu aktif menggunakan layanan itu, sistem itu akan memberikan suggestion. Ya, misalnya Bapak Ibu, ini saya sarankan artis-artis seperti ini nih, yang lagu-lagunya bisa dinikmatin. Karena dia sudah mempelajari profil Bapak Ibu ketika menggunakan layanannya. Ya, jadi misalnya dengerin lagu-lagu yang melo gitu ya di Spotify, nah nanti mungkin minggu depan dia akan suggestion tuh, dia akan memberikan service, layanan. Nih, kita punya artis lain nih yang mungkin lagunya bisa dinikmati. Gitu ya. Atau di YouTube juga gitu. Kalau Bapak Ibu sudah sering menonton video-video di YouTube, nanti YouTube juga akan memberikan rekomendasi. Jadi pada saat masuk ke YouTube, dia akan memberikan video-video atau link-link ke
video-video tertentu yang itu selama ini punya